kesempatan kali ini kita akan membahas soal-soal terkait unsur-unsur kubus, volume kubus, dan luas permukaan kubus. Hal ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman kalian mengenai materi-materi tersebut yang sudah dibahas pada video di pertemuan sebelumnya. Yang pertama, kita akan mengulang kembali mengenai unsur-unsur kubus. Di sini disediakan kubus ABCD, EFGH. Kita akan lihat sisi atau bidang pada kubus ABCD, EFGH yang mana saja. Yang pertama sisi ABCD, kemudian EFGH. Bisa kalian lihat pada ilustrasi gambarnya ya. Kemudian BCGF, ADHE, DCGH, ABFE. Ya, sisi kubus berjumlah 6. Selanjutnya titik sudut. Kita akan sebutkan bersama-sama titik sudut yang terdapat pada kubus ABCD EFGH. Bisa kalian lihat ilustrasinya adalah huruf yang berwarna merah, yaitu sudut A, sudut B, sudut C, sudut D, sudut E, sudut F, sudut G, dan sudut H. Jumlahnya ada 8 buah titik sudut. Berikutnya adalah rusuk. Rusuk kubus. Yang mana rusuk kubus? Mari kita lihat. Ya, silakan dilihat ilustrasi pada gambarnya adalah garis berwarna merah. Yang pertama adalah rusuk AB. Kemudian BC, CD, DA. Selanjutnya rusuk pada bidang yang bagian atas ya, EF, FG, GH, dan HE. Selanjutnya rusuk tegaknya. Ada EA, FB, GC, dan HD. Jumlahnya ada 12. Kemudian diagonal sisi. Kita lihat. Ya, pada sisi alas terdapat diagonal sisi AC dan diagonal sisi BD. Masing-masing sisi kubus memiliki 2 diagonal sisi. Maka total semua diagonal sisi nantinya akan ada 12. Silakan kalian lihat ilustrasinya. Ya, jumlahnya ada 12 ya. Kemudian diagonal ruang. Diagonal ruang kubus seperti yang sudah dijelaskan pada minggu lalu. Kubus memiliki 4 diagonal ruang. Mari kita lihat yang mana saja. Oke, yang pertama FD. Kemudian ada EC, HB, dan GA. Jelas ya? Berikutnya bidang diagonal. Bidang diagonal sudah kita pelajari juga. Bidang diagonal kubus ada 6. Mari kita lihat bidang diagonalnya itu yang mana saja pada kubus ABCDEFGH. Ya, yang pertama bidang diagonal ABGH. Kemudian
DCDEF atau DCFE boleh juga ya. Selanjutnya ADGF. Kemudian BCHE. Lalu BFHD dan AEGC. Ya, demikian untuk unsur-unsur kubus. Selanjutnya kita akan menghitung panjang diagonal sisi kubus tadi, yaitu panjang diagonal sisi kubus ABCD FGH. Nah, seluruh diagonal sisi kubus itu sama panjang, jadi kita cukup ambil satu saja. Misalkan di sini kita ambil diagonal sisi AC. Nah, ABCD itu merupakan persegi karena sisi kubus semuanya merupakan persegi. Lalu persegi ABCD di sini dipotong oleh garis AC ya, yang merupakan diagonal sisi kubus. Maka akan terbentuk dua segitiga siku-siku sama kaki, yaitu segitiga ABC dan segitiga ADC. Maka untuk menentukan AC kita bisa memanfaatkan teorema Pitagoras. Nah, kita keluarkan dulu nih. Kita gambar lagi segitiga ABC. Kalian juga boleh ya ambil segitiga ADC. Segitiga ABC merupakan segitiga siku-siku sama kaki dengan panjang AB 8 cm dan BC juga 8 cm yang merupakan panjang rusuk kubusnya. Nah, sudut siku-sikunya terletak pada sudut B. Kemudian berlaku teorema Pitagoras, yaitu kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat dari sisi-sisi lainnya. Artinya, jika pada gambar ini berlaku AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Kita substitusi. AB-nya diketahui 8 cm, BC-nya juga diketahui 8 cm. Maka AC kuadrat sama dengan 8 kuadrat tambah 8 kuadrat, yaitu 64 tambah 64. Di sini ada penjumlahan berulang ya, 64 tambah 64. Berarti bisa kita bentuk menjadi perkalian, yaitu 2 kali 64. Nah, AC kuadrat sama dengan 2 kali 64. Maka untuk menentukan AC, kita bisa tentukan dengan cara mencari akar kuadrat dari 2 kali 64. Nah, kita pisahkan menghitungnya menjadi akar 2 dikali akar 64. Akar 2-nya biarkan saja karena itu bilangan irasional ya. Nah, hasilnya pun kalau kita cari itu akan koma, sekitar 1,4. Jadi kita biarkan saja bentuknya tetap akar 2. Kita hitung yang akar 64 saja. Akar 64 itu 8. Berarti menjadi AC panjangnya yaitu akar 2 kali 8. Maka hasilnya 8 akar 2 cm. Nah, jika kita perhatikan ternyata panjang rusuk kubus ABCD atau S-nya yaitu 8 cm, sedangkan panjang diagonal sisi kubus yaitu 8 akar 2 cm. Ada kemiripan ya. Nah, bisa diperoleh dari sini untuk menentukan panjang diagonal sisi kubus bisa kita tentukan dengan rumus S akar 2, dengan S adalah panjang rusuk kubus. Jadi pada soal ini panjang rusuknya 8, maka panjang diagonal sisi kubusnya 8 akar 2 cm. Atau nanti jika pada soal yang lainnya bisa juga, misalkan sebuah kubus panjang rusuknya 10 cm, maka panjang diagonal sisi kubusnya 10 akar 2 cm. Jelas ya? Kemudian kita lanjutkan menentukan panjang diagonal ruang kubus. Oke, panjang diagonal ruang kubus juga sama panjang untuk keempat
diagonal ruangnya. Maka kita ambil satu saja ya. Nah, di sini kita akan tentukan panjang diagonal ruang kubus yaitu AG. Maka bisa kalian lihat pada gambar, jika AG dan diagonal sisi AC dihubungkan dengan rusuk GC, itu akan membentuk segitiga siku-siku. Maka sama seperti tadi, kita bisa menggunakan teorema Pitagoras. Kita gambarkan segitiga ACG. Nah, segitiga ACG di sini siku-sikunya yaitu di C ya. Bisa dilihat di sini ya. Lalu GC 8 cm, sedangkan AC 8 akar 2 cm. Dari mana 8 akar 2 cm? Tadi sudah kita peroleh sebelumnya, karena AC merupakan panjang diagonal sisi kubus. Nah, maka berdasarkan teorema Pitagoras berlaku AG kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah CG kuadrat. Kita substitusi. AG kuadrat sama dengan AC-nya 8 akar 2. Maka di situ jadi 8 akar 2 kuadrat ditambah CG-nya 8, berarti 8 kuadrat. 8 akar 2 kuadrat, menghitungnya kita pisahkan saja biar mudah. 8 kuadrat dikali akar 2 kuadrat, gitu ya, untuk yang AC kuadrat. Maka hasilnya 64 kali 2. Karena 8 kuadrat yaitu 64, akar 2 kuadrat yaitu 2. Nah, ditambah 64. 64 yang di akhir itu adalah CG kuadrat ya. Maka sama saja seperti tadi, 64 kali 2 ditambah 64 itu sama saja 3 kali 64. Itu masih AC kuadrat. Nah, berarti kalau kita mau cari AC, tinggal akar kuadrat dari 3 kali 64. Yaitu, cara menghitungnya sama, akar 3 kali akar 64. Maka, akar 3 kali 8 sama dengan 8 akar 3 cm. Jelas ya? Ya, mari perhatikan. Panjang rusuk kubusnya 8 cm, lalu panjang diagonal ruangnya 8 akar 3 cm. Sama halnya dengan yang tadi kita menentukan panjang diagonal sisi kubus. Di sini juga ada kesamaan, maka kita bisa peroleh untuk panjang diagonal ruang kubus, kita bisa langsung menggunakan S akar 3 dengan S-nya itu yaitu panjang rusuk. Nah, maka pada soal ini rusuknya 8, panjang diagonal ruangnya 8 akar 3. Kemudian kalau pada soal lain, misalkan panjang rusuk kubus 15, berarti panjang diagonal ruangnya 15 akar 3 cm, gitu ya. Oke, kita lanjut. Selanjutnya menentukan luas bidang diagonal kubus. Nah, luas bidang diagonal kubus ini bentuknya persegi panjang. Jadi kita hanya memanfaatkan luas persegi panjang saja. Kita ambil di sini bidang diagonal ACGE dengan panjang AC 8 akar 2 cm karena AC merupakan diagonal sisi. Kemudian GC panjangnya 8 cm karena ini merupakan rusuk kubus ya. Nah, kita ingin menentukan luas bidang diagonal kubus ini. Maka sama saja kita mencari luas dari persegi panjang. Luas persegi panjang masih ingat ya? Luas persegi panjang yaitu panjang kali lebar. Maka tinggal disubstitusi saja. Panjangnya 8 akar 2 cm, lebarnya 8 cm. Maka luas bidang diagonalnya 64 akar 2 cm persegi. Nah, ini juga ada cara mudahnya ya.
bisa langsung untuk menentukan luas bidang diagonal kubus. Jadi kalau kita perhatikan panjang rusuk kubus kan tadi 8 cm. Lalu luas bidang diagonal kubusnya 64 akar 2 cm. 64 itu kan sama saja 8 kuadrat. Ya, menjadi bisa dikatakan 64 akar 2 cm persegi sama saja 8 kuadrat akar 2 cm persegi. Maka dapat disimpulkan untuk menentukan luas bidang diagonal kubus dapat dicari dengan mudah dengan cara S kuadrat akar 2, dengan S adalah panjang rusuk kubus. Jadi misalkan ada kubus dengan panjang rusuknya 5 cm, maka luas bidang diagonalnya tinggal 5 kuadrat akar 2 cm persegi. Maka menjadi 25 akar 2 cm persegi. Gitu, paham ya? Berikutnya mengenai kerangka kubus. Kerangka kubus ini sebenarnya sama saja dengan panjang seluruh rusuk kubus. Pada soal dikatakan akan dibuat 10 kerangka kubus dengan panjang rusuk 4,7 cm menggunakan kawat. Panjang kawat yang dibutuhkan berapa? Nah, panjang kawat itu bisa kita cari dengan cara mengalihkan jumlah kerangka dengan panjang kerangka sebuah kubus. Jumlah kerangkanya sudah diketahui yaitu 10. Lalu panjang kerangka kubus itu adalah panjang seluruh rusuk kubus. Artinya bisa kita cari dengan cara 12 kali S. S-nya panjang rusuk kubus ya. Kenapa 12 kali S? Karena rusuk kubus ada 12 dan sama panjang, gitu ya. Oke, kita substitusi ukuran-ukurannya. Maka di sini menjadi 10 kali 12 kali 4,7 cm. Supaya mudah kita kalikan yang 10 kali 4,7 cm dulu menjadi 47 cm. Maka kita tinggal mengalihkan 12 kali 47 cm, yaitu panjang kawat yang dibutuhkan adalah 564 cm. Nah, tapi biasanya kita kalau membeli kawat itu ukurannya dalam meter ya. Maka kita coba jadikan ke meter. Nah, kalau dijadikan ke meter, maka ukurannya menjadi 5,64 meter. Dari mana? Karena dari cm ke meter ini dibagi 100 ya. Karena dibagi 100 maka menjadi 5,64 meter. Berikutnya kita akan membahas soal-soal mengenai volume kubus. Yang pertama, ini mudah ya. Kita hanya diminta menentukan volume kubus yang panjang rusuknya 5 cm. Nah, volume kubus, masih ingat ya bahwa volume kubus dapat ditentukan dengan menghitung S pangkat 3. S adalah panjang rusuk. Panjang rusuknya 5 cm, maka menjadi 5 cm dipangkatkan 3. Cara menghitungnya 5 cm kali 5 cm kali 5 cm. Maka hasilnya 125 cm kubik. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Pada soal berikutnya, diketahui sebuah kubus mempunyai luas alas 196 cm persegi. Diminta volume kubus tersebut. Nah, volume kubus kita bisa cari dengan rumus S pangkat 3. Tetapi permasalahannya di sini rusuknya, panjang rusuknya itu belum ada. Maka kita harus cari dulu panjang rusuknya dengan memanfaatkan luas alas yang sudah diketahui. Nah, luas alas kubus bentuknya, alas kubus itu bentuknya persegi. Maka untuk luas alas kubus itu sama saja luas persegi. Luas persegi masih ingat ya? Luas persegi yaitu S kuadrat. Maka sama saja 196 cm persegi sama dengan S kuadrat. Maka untuk menentukan S, kita cari akar kuadrat dari 196 cm persegi.
maka panjang rusuknya 14 cm. Tinggal disubstitusi ke rumus volume kubusnya. Maka volume kubusnya menjadi 14 cm pangkat 3. Cara menghitungnya sama seperti yang awal tadi, 14 kali 14 kali 14. Maka hasilnya 2744 cm kubik. Ya, lanjut ke soal berikutnya. Soal yang ketiga, di sini diketahui bak mandi Arman berbentuk kubus. Bak tersebut diisi air sampai penuh sebanyak 512 liter. Tentukan panjang rusuk bak mandi Arman tersebut. Oke, di sini untuk volume air pada bak mandi itu sama saja volume kubus, karena kan dikatakan airnya itu penuh mengisi kubus, berarti sama saja dengan volume kubus. Nah, volume airnya 512 liter itu sama saja dengan volume kubusnya, berarti volume kubus kita tuliskan rumusnya yaitu S pangkat 3. Nah, liter itu sama saja desimeter kubik. Maka persamaannya menjadi 512 desimeter kubik sama dengan S pangkat 3. Untuk memperoleh panjang rusuk kubusnya, tinggal mencari akar pangkat 3 dari 512 desimeter kubik. Maka panjang rusuk dari kubusnya atau panjang rusuk dari bak mandinya yaitu 8 desimeter. Oke, jadi panjang rusuk bak mandi Arman itu 8 desimeter atau 0,8 meter. Gitu ya. Sudah jelas. Kita lanjut ke pembahasan soal-soal mengenai luas permukaan kubus. Oke, yang pertama, luas permukaan kubus dengan panjang rusuk 10 cm. Luas permukaan kubus sudah dibahas ya, rumusnya yaitu 6 kali S kuadrat, dengan S adalah panjang rusuk. Diketahui rusuknya 10 cm, maka menjadi 6 kali 10 cm kuadrat. Nah, 10 cm kuadrat hasilnya adalah 100 cm persegi. Maka untuk luas permukaan kubus menjadi 6 kali 100 cm persegi. Maka luas permukaan kubusnya 600 cm persegi. Kemudian soal yang kedua. Diketahui jumlah panjang rusuk sebuah kubus adalah 96 cm. Maka berapa luas permukaan kubus tersebut? Kita lihat, luas permukaan kubus itu kan 6 kali S kuadrat. Tentu S-nya adalah rusuk. Nah, tetapi rusuknya belum ada. Maka kita manfaatkan yang sudah diketahui pada soal. Pada soal diketahui jumlah panjang rusuk kubusnya. Jumlah panjang rusuk kubus itu sama saja 12 kali S. Kenapa? Karena rusuk kubus jumlahnya ada 12 dan seluruhnya sama panjang, gitu ya. Maka persamaannya akan menjadi 96 cm sama dengan 12 kali S. Kita ingin mencari panjang rusuk kubusnya dulu. Berarti tinggal 96 cm dibagi 12. Maka panjang rusuk kubusnya 8 cm. Tinggal disubstitusi ke rumus luas permukaan kubus. Maka luas permukaan kubusnya menjadi 6 kali 8 cm kuadrat. Maka sama saja 6 kali 64 cm persegi, yaitu hasilnya 384 cm persegi. Berikutnya, Amir akan membuat kotak tisu berbentuk kubus menggunakan triplex. Jika panjang rusuk kotak tersebut adalah 25 cm, berapakah luas triplex yang diperlukan Amir? Nah, kalau seperti ini berarti sama saja kita diminta menentukan luas permukaan dari kotak tisunya. Karena kotak tisunya berbentuk kubus, maka sama saja menentukan luas permukaan kubus. Oke,
Kita ingin cari luas triplex. Luas triplex itu sama saja luas permukaan kubus ya. Tadi sudah Ibu katakan. Nah, kemudian luas permukaan kubus, kita substitusi rumusnya, kita tuliskan 6 kali S kuadrat. Maka luas triplex itu sama saja 6 kali S kuadrat. Panjang rusuknya sudah diketahui yaitu 25 cm. Maka kita tuliskan di sini menjadi 6 kali 25 cm kuadrat. Nah, 25 cm kuadrat hasilnya adalah 625 cm persegi. Maka kita tinggal mengalihkan 6 kali 625 cm persegi untuk menentukan luas triplek yang dibutuhkan. Hasilnya adalah 3750 cm persegi. Maka Amir membutuhkan triplex seluas 3750 cm persegi untuk membuat kotak tisu yang diinginkannya. Ya, sudah jelas ya pembahasan soal-soalnya. Silahkan kalian ulang kembali materi yang sudah diberikan sebelumnya, kemudian dipahami juga pembahasan soal-soal hari ini. Jika masih ada yang kurang dipahami oleh kalian, silahkan kalian boleh bertanya langsung ke Ibu. Baik, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.